Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya udah nggak apa-apa. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan untuk saya wawancara kembali secara online dan virtual ya, Pak. Masih tentang struktur organisasi sama tata tertib. Hanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sistem struktur organisasi beserta tata kerja di SD Negeri Pasir Sari 01? Tugasnya kan ya secara umum kan kepala sekolah kan kedudukannya sederajat dengan ketua komite ya. Ketua komite sekolah itu kan kedudukannya sederajat. Sedangkan guru-guru itu kan ada di bawahnya. Studi itu sebenarnya sederajat begitu. Kemudian di bawahnya lagi adalah TU, tata usaha. Terus di bawahnya lagi ada yang namanya penjaga sekolah. Jadi kalau secara laporan atau perintah, kepala sekolah itu bisa memerintah guru, TU maupun penjaga sekolah secara langsung. Guru bisa memerintah penjaga sekolah secara langsung. Tetapi guru tidak bisa memerintah TU secara langsung. Adanya permintaan kalau ke TU. Kalau bahasa sekarang sih untuk di SD itu umumnya menggunakan bahasa operator. Tetapi dari dinas sudah ditekankan harus tetap menggunakan bahasa TU, tata usaha. Nah di SD itu ada 2 TU-nya. Idealnya ya, ada TU yang mengelola BOS, juga ada TU yang mengelola Dapodik. Itu. Kemudian masalah yang lain-lainnya ya sesuai dengan fungsinya tentunya ya. Guru yang mengerjakan fungsinya sebagai guru, penjaga sekolah yang mengerjakan fungsinya sebagai penjaga sekolah. Seperti itu. Oke, baik. Dalam merumuskan kebijakan sekolah, apakah sudah sesuai dengan visi misi? Berusaha mengacu ke visi misi. Karena visi itu kan tujuan ya, anggaplah sebagai suatu tujuan akhir begitu. Berusaha untuk mencapai visi sekolah itu. Ya, baik, Pak. Nah, dalam struktur kepengurusan struktur organisasi, strategi apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan? Ya strateginya ya intinya seperti apa ya, scientific gitu istilahnya, dalam artian kita membaca dulu, melihat situasi kondisinya, kemudian mencari kelebihan dan kekurangannya, kemudian kita kelola. Yang namanya kepala sekolah itu kan istilahnya berusaha mengatur agar semuanya bisa meningkat. Dari misalnya yang tadinya gaptek berubah menjadi lebih melek teknologi komunikasi misalnya. Contohnya misalnya dalam penggunaan laptop dan aplikasi-aplikasi lainnya seperti itu. Nah, saya sih bekerja sama dengan operator tadi, dengan TU tadi untuk meningkatkan keterampilan dalam penggunaan laptop begitu, fungsi dan manfaatnya. Jadi tidak hanya sekedar untuk mengetik begitu. Oke, ya Pak. Nah, dalam pembuatan kebijakan sekolah, apakah biasanya dilakukan secara musyawarah atau hanya dibuat oleh Bapak itu sendiri? Dalam hal-hal tertentu memang harus bermusyawarah ya. Kita musyawarahkan supaya semuanya bisa enak, bisa nyaman, dan saya sebagai kepala sekolah juga tidak salah tafsir di dalam apa bahasanya itu, dalam keputusan sayanya gitu. Tetapi dalam kondisi tertentu memang kepala sekolah harus memberikan aturan yang jelas, yang tegas, yang mungkin tidak harus dengan musyawarah gitu. Karena memang harus segera diputuskan. Dan itu istilahnya biasanya keputusan kepala sekolah itu kan setelah menimbang
misalnya ada 2 atau 3 guru yang berseberangan begitu. Mau tidak mau ya kepala sekolah itu yang memberikan keputusan bagaimana baiknya agar semuanya bisa tetap berjalan. Ya. Oke, mungkin itu cukup tentang struktur organisasi. Nah, sekarang ke tata tertib sekolah. Bagaimana tata tertib sekolah di SD Negeri Pasir Sari 01? Tata tertib sekolah itu kan ada untuk siswa, ada untuk guru. Pada prinsipnya ya mengacu ke arah visi misi dan tujuan sekolah itu gitu. Tetapi secara umum itu relatif sama semua. Sama dengan sekolah-sekolah yang lain gitu. Seperti datang tepat waktu atau 15 menit sebelum jam atau bel masuk dimulai. Nah, seperti itu semuanya rata-rata pakai pakaian seragam yang sesuai dengan yang diinstruksikan oleh dinas. Itu juga kan sama begitu. Nah, untuk yang berbeda, misalnya di SDN Pasir Sari 1 itu adalah aturan yang berkaitan dengan hukuman misalnya. Bahasa pendidikannya apa namanya? Punishment ya? Iya. Nah, punishment-nya mungkin di situ berbeda. Jadi kami berusaha untuk tidak menggunakan kata-kata kasar, kata-kata keras maupun tindakan yang mencubit begitu. Kami berusaha untuk tidak menggunakan itu. Ya. Bagaimana upaya sekolah dalam mensosialisasikan tata tertib kepada semua siswa maupun guru? Ini belum saya lakukan, tetapi pada prinsipnya bahasa idealnya itu setiap ruangan kelas di situ terpampang tata tertib siswa. Ya, sanksi yang diterapkan itu biasanya berupa apa? Seperti olahraga, tetapi kami tidak menggunakan squat jam. Biasanya berdiri jongkok seperti itu atau push up. Ya, Pak. Sudah cukup sekian Pak wawancaranya. Terima kasih banyak ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, yaitu Pak Wanto, SD Negeri Pasir Sari 01, untuk memenuhi tugas pengenalan lapangan persekolahan, maka dapat saya simpulkan, tata tertib dan struktur organisasi sekolah SD Negeri Pasir Sari 01 berjalan dengan baik dan terstruktur, karena adanya dukungan antara kepala sekolah, yayasan, dan beserta guru lainnya yang saling kerjasama. Adapun dengan adanya tata tertib untuk ditaati oleh seluruh komponen sekolah itu, berikut siswanya agar menciptakan siswa yang berkarakter, disiplin, inovatif, dan kreatif. Adapun jika ada yang melanggar, semua diberikan punishment. Namun punishment tersebut jauh dari kata kekerasan fisik. Sekian dari saya. Reni Nuraini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.